Halo, selamat sore semuanya. Eh, apa kabarnya? Kabar baik ya. Semuanya sehat-sehat. Meskipun sampai hari ini kita belum bisa bersekolah seperti biasa, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tapi kita masih bisa tetap belajar dari rumah. Jadi harus tetap semangat ya. Oke, kali ini saya akan bawakan materi untuk kelas 7, yaitu bidang studi IPS dengan topik permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Tapi khusus hari ini kita hanya membahas tentang permintaan saja. Apa-apa saja yang kita bahas tentang permintaan? Kali ini kita akan membahas tentang pengertian permintaan. Terus nanti yang kedua kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi ada dua subtopik pembahasan ya, definisi permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu pengertian permintaan. Apa sih yang dimaksud dengan permintaan? Sering dengar ya kata permintaan. Permintaan, penawaran. Kalau ada permintaan pasti karena ada penawaran. Karena ada permintaan, ada penawaran, ada penawaran maka ada permintaan, kan gitu ya. Sebelum kita membahas tentang definisi permintaan, biasanya permintaan ini kalau dalam istilah ekonominya ya, itu di simbolnya ya, simbol permintaan itu disimbolkan dengan D. D ya. Kenapa D? D itu singkatan dari demand. Makanya permintaan itu disimbolkan dengan D. Apa yang dimaksud dengan permintaan? Yang dimaksud dengan permintaan yaitu jumlah barang, ya, jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat pada berbagai tingkat harga, ya, atau pada harga tertentu. Masyarakat itu siapa? Kita, kamu siswa-siswi dan juga saya. Kita ini adalah bagian dari masyarakat. Kita melakukan permintaan, ya. Jadi permintaan, ya, sekali lagi, jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat pada berbagai tingkat harga. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Setelah kita mengetahui definisi dari permintaan, maka kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi permintaan. Apa-apa saja itu? Ya, di sini ada 7. Ada 7, ya, ada 7 poin yang mempengaruhi permintaan. Kita lihat yang pertama, ya. Yang pertama faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah harga barang. Harga barang. Kenapa dikatakan harga barang mempengaruhi permintaan? Ya, sebelum kita jelaskan lebih lanjut, ya, harga dalam ekonomi itu sering disimbolkan dengan simbol P. Apa itu P? Singkatan dari price, ya. Jadi harga itu P dan permintaan itu D. Harga barang itu mempengaruhi permintaan. Contoh, ya, tadinya, ya, harga 1 kg jeruk itu cuma misalnya kita buat 5.000 1 kilo, ya. Harga 1 kg jeruk itu sama dengan 5.000 rupiah. Kemudian, ya, harga jeruk tersebut naik, ya. Dari yang tadinya 1 kilo sama dengan 5.000 rupiah, sekarang harga jeruk 1 kilo itu jadi 8.000 rupiah. Kira-kira, ya, apa yang akan terjadi dengan permintaan dengan naiknya harga? Tadi harga jeruk 1 kilo, ya, pertama 5.000 rupiah. Terus pada kondisi yang kedua,
jeruk Rp8.000, naik ya harganya. Nah, kalau kamu sendiri nih, apa yang akan kamu lakukan? Kamu membeli jeruk itu lebih banyak pada saat harga 5.000 atau pada saat harga 8.000 1 kilo? Pastinya pada saat harga jeruk 5.000 ya. Nah, pada saat harga jeruk 1 kilo itu Rp5.000, mungkin kamu akan beli jeruk itu sampai bisa jadi mungkin 3 kilo atau 4 kilo gitu kan. 5.000 doang kok 1 kilo, beli banyak aja. Ya kan, makan jeruk kan bagus, vitamin C. Ya apalagi musim corona ya. Ya kan? Jadi pada saat harga jeruk itu 5.000, beli 4 kilo masih berapa coba? Masih 20.000 ya. Beli 4 kilo aja. Tapi ketika harga jeruk naik ya, sekarang 1 kilogram jadi 8.000. Apa yang terjadi dengan permintaan? Apakah masyarakat, ya kamu, ya dan saya, ketika harga jeruk naik 8.000 kilo, kita bukan 8.000 kilo, 8.000 1 kilo. Apakah kita menambah jumlah permintaan kita atau mengurangi jumlah permintaan kita terhadap jeruk? Ya, pastinya kita akan mengurangi. Yang tadinya kita beli 4 kilo, sekarang waduh harga jeruknya 8.000, mahal amir gitu ya. Ada deh belinya 2 kilo aja, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Mungkin 1 kilo gitu, tadinya 4 kilo, sekarang jadi berapa? Cuman belinya 2 kilo. Ini menunjukkan bahwa harga barang mempengaruhi permintaan. Ya, ketika harga barang itu naik, ya, maka permintaan akan semakin berkurang. Tapi ketika ya harga turun, maka permintaan akan semakin bertambah. Ya, P naik, maka D turun, permintaan turun. Ketika P turun, harga turun, maka permintaan akan semakin bertambah. Itulah kenapa dikatakan ya harga barang mempengaruhi permintaan. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Ya. Faktor yang kedua yang mempengaruhi permintaan yaitu pendapatan masyarakat. Pendapatan sama juga dengan penghasilan ya. Penghasilan masyarakat itu mempengaruhi permintaan. Gimana caranya? Kok pendapatan masyarakat dikatakan mempengaruhi permintaan? Oke. Saya buat 2 contoh. Misalnya contoh A. Contoh A ini Pak Ngok-Ngok. Pak Ngok-Ngok ini dia seorang pedagang keliling. Pendapatannya itu per bulan hanya kita buat 1 juta, 1 jeti ya. Sedangkan yang kedua ada Pak Bagudung. Pak Bagudung ini dia manajer bank. Manajer bank ya. Manajer bank tahu ya gajinya berapa ya. Kita buat aja gajinya di sini misalnya 7 juta. Oke. Pak Ngok-Ngok dia seorang pedagang keliling. Pendapatannya hanya 1 juta per bulan. Sedangkan Pak Bagudung dia manajer bank. Pendapatannya berapa? 7 juta per bulan. Ya. Beda penghasilan Pak Ngok-Ngok dan Pak Bagudung. Ya, beda penghasilannya. Maka sudah pasti juga itu mempengaruhi ya permintaan. Ketika ya gaji ya pendapatan seseorang itu semakin naik, maka permintaannya juga semakin bertambah. Ya, semakin bertambah. Tapi ketika ya pendapatannya turun ya sedikit seperti Pak Ngok-Ngok ini sedikit, maka permintaannya juga sedikit. Atau lebih simpelnya gini deh. Kamu siswa-siswi kan tiap hari dikasih uang jajan ya. Biasanya dikasih uang jajannya itu 1 hari misalnya 10.000. Biasanya 10.000 dikasih. Tapi kebetulan mungkin ya kan, kamu ulang tahun dikasih jajan lebih. Biasanya 10.000 itu
biasanya cukupnya cuman beli apa ya, bakso 1 mangkok, beli aqua mungkin gitu, gorengan ya, udah sama ongkos motor. Tapi karena ulang tahun kamu ya, pada hari itu kamu dikasih uang lebih, dikasih 100.000, apa kira-kira yang kamu lakukan? Pasti beda dong ya, ya pasti beda ya. Ketika kamu dapat uang 10.000 dengan ketika kamu dikasih jajan 100.000, permintaan kamu akan semakin banyak, semakin bertambah. Wah, aku dikasih uang 100.000, oh aku nih bisa apa nih? Wah, bisa aku makan bakso 1 mangkok, bisa makan pecel, bisa makan mie goreng lagi, minum jus apel, minum jus mangga, nah, macam-macam ya. Bertambah permintaannya. Kenapa? Karena uang jajannya ya, pendapatannya itu bertambah. Nah, karena manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki ya. Nah, yang dikenal dengan istilahnya homo economicus, manusia tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Ketika manusia punya pendapatan lebih, maka akan muncul ya permintaan-permintaan yang lain. Oh, lagi punya duit ini, aku mau beli ini, mau beli itu. Jadi ini dia kenapa dikatakan pendapatan masyarakat mempengaruhi permintaan. Ketika pendapatan masyarakat semakin bertambah, ya, maka semakin bertambah banyak juga permintaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Semakin banyak barang yang dia konsumsi, semakin banyak barang yang ingin dia beli. Ya. Tapi ketika pendapatan masyarakat semakin menurun, maka semakin berkurang juga jumlah permintaannya. Sama tadi seperti Pak Ngok yang hanya gajinya 1 juta, ya pendapatannya 1 juta, ya dia membeli itu pun mungkin beli bajunya, ya beli baju paling dipajak gitu mungkin ya, yang penting bisa pakai baju, nggak harus beli yang mahal-mahal karena pendapatannya pas-pasan loh. Tapi dengan beda Pak Bagudung, pendapatannya 7 juta, wow dia belanja di mall, mungkin ya manajer bank, belanja harga baju 300.000 ya kan, makan di restoran, itu dia. Nah, beda ya, pendapatan masyarakat mempengaruhi permintaan. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga. Selera masyarakat. Selera masyarakat mempengaruhi permintaan. Kenapa selera dikatakan mempengaruhi permintaan? Ya, selera. Kamu dan saya, kita semua punya selera, ya kan? Selera kita beda-beda. Kalau kamu mungkin sukanya ayam penyet, ayam jingkrak, miso. Saya sukanya mie rebus mungkin, pecel, macam-macam ya. Biasanya seseorang itu ketika dia selera, suka banget terhadap suatu barang, maka ya barang itu ya akan dia beli. Ya, walaupun mungkin harganya mahal, nah, tapi karena dia suka. Nah, kamu dan saya, kita biasanya membeli suatu barang itu karena apa? Karena kita suka. Aku suka loh, suka banget. Ya, harga mahal pun dibeli, apalagi kalau harganya lagi diskon, lagi sale, katanya sale. Oh, bisa beli banyak dong, ya kan? Nah, selera. Ya, selera mempengaruhi harga. Semakin kita suka terhadap suatu barang, ya maka maka semakin banyak masyarakat akan mengkonsumsi barang tersebut. Ya, semakin meningkat jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Tapi ketika selera masyarakat berkurang terhadap barang itu, maka jumlah permintaan juga akan semakin berkurang juga. Ya, paham ya, selera. Nah, semakin selera kita semakin suka, semakin seneng terhadap suatu barang. Aku suka, kenapa kamu beli pecel? Ya karena aku suka pecel. Coba kalau aku nggak suka pecel, pasti aku nggak akan beli pecel. Aku belinya mie rebus karena aku suka mie rebus. Begitu. Ya, selera mempengaruhi permintaan masyarakat. Misalnya lagi musim Piala Dunia. Lagi musim Piala Dunia itu biasanya kaos-kaos ya yang kaos-kaos yang gambar tentang Piala Dunia atau mungkin tentang pemain sepak bola itu lagi digandrungin, itu pasti itu laku terjual karena lagi musim Piala Dunia. Maka kaos yang dijual di mana gambar-gambar tentang sepak bola, pemain sepak bola itu laris manis di pasaran. Tapi kalau
pas lagi nggak musim Piala Dunia, ya itu berkurang selera masyarakat terhadap kaos kaos seperti itu ya. Nah, jadi paham ya. Oke, yang keempat, kualitas barang. Kualitas barang juga mempengaruhi harga. Kualitas itu sama dengan apa? Mutu. Mutu ya, bukan mutu. Nanti yang orang Karo dikira mutu pula ya kan. Mutu sama dengan kualitas ya. Kualitas barang mempengaruhi harga. Biasanya semakin berkualitas suatu barang ya, maka barang itu akan semakin disenangi oleh masyarakat. Ya, pastinya semakin apa? Ya, permintaan semakin bertambah. Tapi kalau kualitasnya jelek, ya beli baju 1 hari pakai udah bolong, udah koyak. Siapa yang mau beli? Nggak mau dong, ya kan? Ya, semakin berkualitas suatu barang maka semakin digandrungi. Nah, semakin banyak masyarakat ingin membeli barang tersebut. Tapi ketika kualitas barang itu buruk, jelek, maka masyarakat juga akan mengurangi permintaannya terhadap barang yang berkualitas tidak baik. Yang selanjutnya, harga barang lain. Harga barang lain juga mempengaruhi permintaan. Kita udah belajar sebelumnya ya tentang barang lain ya, barang yang bisa saling menggantikan atau barang yang saling melengkapi gitu kan. Misalnya nih, harga barang lain ini berbicara tentang barang pengganti, barang substitusi. Ketika misalnya Pak Jagultop itu biasanya tiap hari, tiap pagi itu minum kopi ya, biasanya minum kopi. Tapi kali ini harga kopi yang tadinya kita buat deh, ini contoh ya, harga kopi biasanya tadi 6.000, sekarang naik melonjak 2 kali lipat misalnya jadi 12.000. Waduh, sementara Pak Jagultop tiap hari minum kopi, harga kopi lagi naik. Maka di sini Pak Jagultop, waduh gawat nih, ya kan? Mahal banget, mehong banget nih harga kopinya sampai segitu. Aduh, gimana ya caranya? Kalau kayak gitu nggak cukup nih pendapatan harga kopi segitu minum kopi. Maka Pak Ngok-Ngok beralih ya ke barang lain ya yang dianggap sama dengan kopi, yaitu yang biasanya minum kopi karena harga kopi lagi naik, maka Pak Ngok-Ngok beralih jadi minum teh aja, minum teh manis ya. Harga kopi lagi tinggi, maka Pak Jagultop beralih jadi minum teh manis. Maka apa yang terjadi dengan teh? Ya, akibat harga kopi yang meningkat, maka permintaan terhadap teh akan naik. Ya, akibat harga kopi yang naik, maka permintaan terhadap teh akan meningkat. Permintaan terhadap kopi turun, harga kopi naik, permintaan terhadap kopi turun. Gantinya apa? Teh. Ya. Pak Jagultop yang biasanya minum kopi beralih minum teh, maka permintaan terhadap teh itu akan semakin meningkat. Itulah yang dikatakan harga barang lain mempengaruhi permintaan. Ya, dia dianggap bisa saling menggantikan atau disebut juga barang substitusi. Harga kopi naik digantikan beralih ke teh, maka permintaan terhadap teh akan naik. Oke. Yang selanjutnya yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga mempengaruhi permintaan. Penduduk, bagian terkecil dari penduduk itu adalah keluarga. Semuanya kita punya keluarga ya. Oke, keluarga. Jumlah keluarga itu mempengaruhi permintaan. Contoh, keluarga ya, yang pertama itu ada keluarga Pak Ngadimen. Keluarga Pak Ngadimen itu jumlahnya cuma 4 orang. Ya, 1 ayah, 1 ibu dan 2 orang anak. Sedangkan keluarga yang kedua ada keluarga Pak Kucrot. Keluarga Pak Kucrot ini jumlahnya 8 orang. 2 kali lipat dari jumlah keluarga Pak Ngadimen. 1 orang ayah, ya 1 orang ibu dan anaknya ada 6. Rame keluarganya. Ya kan?
Oke, jadi di sini beda jumlah keluarganya, sudah pasti beda jumlah permintaannya. Kalau keluarga Pak Ngadimin, ya ini ya jumlahnya 4 orang. Kalau belanja ikan setengah kilo pun cukup. Tapi kalau keluarga Pak Pucrot, ya beli ikan setengah kilo, aduh, nanti ada yang nggak kebagian. Dia beli ikan harus 1 kilo minimal, biar bisa satu orang, ya 1 ekor 1 orang. Nah, ini artinya apa? Semakin banyak jumlah anggota keluarga, ya maka semakin besar juga jumlah permintaan. Semakin tinggi jumlah penduduk suatu negara, maka jumlah permintaan negara tersebut terhadap suatu barang juga akan semakin tinggi. Ya, semakin sedikit jumlah anggota keluarga, maka permintaannya juga semakin sedikit. Oke ya. Oke, dan yang terakhir ramalan masa depan. Ramalan masa depan juga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan. Masa depan berarti belum terjadi, masih perakiraan, ramalan. Nah, contoh misalnya, ini sebentar lagi mau lebaran, ya. Nah, semoga virus corona segera berlalu, ya kan, biar bisa lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kalau mau lebaran itu harga-harga kebutuhan pokok akan naik. Yang masyarakat udah punya feeling. Ya, ibu-ibu itu udah prediksi, oh biasanya kalau lebaran harga-harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, beras, telur itu pada naik. Jadi karena adanya anggapan ya bahwa harga barang tersebut naik ya di masa yang akan datang, mungkin di bulan depan karena mau lebaran ya, jadi barang-barang yang tahan lama ya, nggak cepat busuk ya, misalnya oh minyak goreng bulan depan kayaknya naik nih. Biasanya 14.000 tuh bimoli yang ini yang kecil gitu kan, nanti bisa naik nih, bisa jadi 20.000 atau 18.000 gitu ya kan. Ya udah deh, nanti buat kue beli minyaknya juga, beli minyak juga banyak. Kita beli yang biasanya ibu-ibu beli 1 ya, karena adanya prediksi akan naik bulan depan, bisa-bisa jadi mereka beli apa? Beli 4. Yang biasanya beli gula 1 kilo ya kan harga 7.000, oh bulan depan harga gula 10.000. Ya udah beli aja, kita beli 5 kilo gula. Kita perlu buat kue banyak, beli 5 kilo daripada naik bulan depan. Sekarang 7.000, bulan depan 10.000, lumayan kan. Jadi itulah yang dikatakan ya ramalan masa depan ya mempengaruhi permintaan. Ketika ada ramalan bahwa harga di bulan depan masa yang akan datang naik, maka ya jumlah permintaan ya terhadap suatu barang itu sekarang akan naik. Kalau ada perkiraan harga gula bulan depan naik, yang biasanya ibu-ibu beli gula 1 kilo bisa jadi beli gula jadi 5 kilo. Demikian sebaliknya, kalau ada perakiraan ya harga gula bulan depan turun, ya ada kabar-kabarnya nih bulan depan harga-harga kebutuhan pokok turun nih. Biasanya ibu itu beli gula misalnya 2 kilo, gak usah beli banyak-banyak deh, mana tahu turun bulan depan, beli secukupnya aja. Kita beli 1 kilo aja, gak usah beli banyak-banyak dulu kan rugi, bulan depan turun. Gitu dia. Jadi itu ya kenapa dikatakan ramalan masa depan mempengaruhi permintaan. Ketika ada ramalan harga barang itu akan naik di masa depan, maka permintaannya bertambah sekarang. Tapi ketika ada ramalan harga barang itu ya turun di masa depan, maka permintaannya akan berkurang ya sekarang. Oke, ya, jadi untuk hari ini itu aja pembahasan kita tentang permintaan. Nanti untuk session selanjutnya kita akan membahas tentang kurva permintaan. Oke, kalau ada pertanyaan boleh komen di grup ya, boleh di grup FB khusus IPS bareng Ibu IEG kelas 7 dan kelas 8. Oke, sampai di sini dulu. Tetap semangat belajar membawa perubahan. Saya bisa karena saya mau belajar. See you.